Nah, ini yang saya ingin sampaikan barangkali pesan bahwa sebetulnya ada seperti ini ya. Kadang-kadang kalau kita belum terkena, ya sehat-sehat aja. Sehingga ada beberapa kelompok itu yang mengatakan, wah itu COVID nggak ada itu apa segala macam. Ya, saya sehat-sehat aja. Tetapi kalau dia sudah mulai ada keluarganya yang terkena, dan saya ada satu teman di sini, satu keluarga 9 orang masuk. Ada kakeknya, neneknya, anaknya, menantunya, cucunya masuk semuanya. Dan kemudian ada 2 orang yang meninggal. Nah, ini yang saya kira yang ingin saya sampaikan, bahwa COVID ini ada. Karena banyak orang yang nggak percaya bahwa COVID itu ada dan lain sebagainya. Dan kita harus hati-hati. Ya, saya bersyukur bahwa bisa lolos dari lubang jarum. Halo netizen, apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Sehat adalah hal paling penting, terutama di saat pandemi seperti ini. Saya Kori Olivia, senang sekali bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV dengan tema kali ini sangat menarik netizen, yaitu mengenai kisah seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19. Dia adalah Profesor Idrus Paturusi, mantan Rektor Universitas Hasanuddin yang juga dokter spesialis bedah tulang. Kabar Profesor Idrus positif terjangkit virus corona pertama kali dibagikan oleh putrinya melalui akun Instagramnya @Dr. Ece Idrus pada Rabu 25 Maret 2020. Sepekan kemudian, yaitu Rabu 1 April 2020, kondisi Profesor Idrus membaik setelah 1 dari 3 hasil swab yang dilakukan menunjukkan negatif. Artinya pada hari itu tinggal menunggu sekali lagi status negatif, maka Profesor Idrus dinyatakan sembuh dari virus corona dan boleh pulang ke rumah. Betul saja netizen, pada malam harinya tes swab keempat diterima dan dia dinyatakan sembuh. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita tanyakan pada Profesor Idrus Paturusi, mantan Rektor Universitas Hasanuddin yang juga dokter spesialis bedah tulang. Halo Profesor Idrus, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Prof. Idrus, boleh nggak diceritakan nih, saat divonis tertular COVID-19, apa yang pertama sekali ada dalam pikiran Prof. Idrus? Ya, jadi sebelumnya ya, kita kan itu kalau bulan Maret itu kan masih awal-awal ya. Jakarta kan awal Maret itu baru diumumkan 2 kasus ya. Nah, setelah itu di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, kami juga kira-kira pada minggu ketiga dari Maret itu ada 2 kasus ya. Tapi karena kita belum ada alat-alat untuk pemeriksaan ya, PCR nggak ada, itu kan dikirim ke Jakarta. Nah, dikirim ke Jakarta, itu nunggu lama. Nah, 2 kasus yang suspek COVID itu datang, malah yang satunya itu datang setelah 5 hari pasiennya meninggal. Ya. Nah, yang satunya masih di rumah sakit, tapi yang satunya meninggal. Sehingga ini kan jadi pertanyaan. Saya bilang kalau kita sebagai masyarakat di sini tidak punya fasilitas itu, ya sampai kapan kita mau tahu jumlah yang sebenarnya berapa? Dan saya kira secara ilmu epidemiologi itu, ya kapan kita bisa memberhentikan penularan itu kan sulit. Nah, akhirnya kami ya, saya waktu rektor dulu pernah punya lab untuk pemeriksaan TB sebetulnya dengan dengue ya, tapi kita punya fasilitas PCR. Nah, akhirnya mantan dekan Fakultas Kedokteran itu dulu juga peneliti di Eijkman, Prof. Irawan, itu kontak dengan Bapak Muhtar Riyadi karena beliau sebagai komisaris utama Rumah Sakit Siloam ya, dengan Muhtar Riyadi Cancer Institute. Akhirnya kita dapat bantuan untuk 100 reagen untuk pemeriksaan PCR, ya. Jadi pada tanggal 22 Maret itu saya masih bawa sumbangan ke rumah sakit APD ya untuk kita jaga agar supaya kalau ada apa-apa kita sudah siap. Nah, tanggal 23 itu awal daripada pemeriksaan PCR
Jadi karena saya waktu November itu di Cina ngawinin ponakan saya. Nah, waktu itu pulang memang saya demam. Tapi istri saya yang sebetulnya demam batuk lama sehingga saya bilang lebih baik kita periksa. Nah, pada waktu periksa, jadi saya berdua periksa karena ini adalah yang pertama kita menggunakan alat-alat pemeriksaan PCR itu. Besok paginya saya disampaikan oleh kepala bagian sana, Profesor Nasrun, mengatakan istri saya negatif, tetapi justru saya positif. Nah ini saya kan sangat terkejut juga. Yang namanya baru, yang kemudian itu bayangan macam-macam. Bayangan bahwa tidak akan ada yang besuk di rumah sakit. Bayangan bahwa kalau kita meninggal, maka tidak dikuburkan pada tempat di mana tidak ada orang yang boleh mengantar dan lain sebagainya. Nah ini kan stres juga ini ya karena seperti itu. Tetapi ya mau bikin apa? Saya kira sudah vonis. Akhirnya pada tanggal 24 itu saya bilang ya kita harus masuk rumah sakit dan kemudian saya harus umumkan bahwa saya terkena dan kemudian jadi pada awalnya itu tanpa gejala ya. Masuk rumah sakit yang akhirnya saya masuk dan diisolasi di rumah sakit. Nah, saya beruntung karena pada waktu itu istri saya tidak mau pulang, dia mau menemani. Jadi selama itu ya ini juga untung ya karena beliau mau menemani itu ya stresnya saya itu berkurang. Nah, setelah masuk ke rumah sakit ya saya gejalanya sih pertama ringan. Tetapi 2 hari setelah itu mulai muncul demam sudah mulai, suhu sudah mulai naik 37 lebih. Kemudian saturasi saya yang tadinya 98 yang mulai turun 97, 96 dan memang pada waktu masuk rumah sakit itu kita diperiksa itu sudah SOP ya, sudah protokol dari pelayanan COVID bahwa kita harus di CT scan. Nah, saya bersyukur bahwa di CT scan saya memang ada bercak di paru, tetapi tidak ada gambaran yang ditakutkan, yang disebut sebagai GGO, ya, ground glass opacity. Kalau ada gambaran GGO itu biasanya sudah menjalar di paru-paru, ya, sudah meluas di paru-paru. Tetapi saya sudah mulai ada bercak ya putih di situ. Nah ini yang menyebabkan mungkin bahwa pertukaran oksigen saya sudah mulai terganggu ya. Nah ditambah lagi bahwa sudah mulai ada gejala sakit menelan. Nah saya ya sebagai orang medis, saya ya karena ini baru, saya buka Google, kemudian lihat jurnal-jurnal dan kemudian bagaimana sebetulnya patogenesis daripada penyakit ini, saya melihat ya, karena kalau kita di swab itu kan kita punya lidi kapas itu dimasukkan di rongga hidung dan di tenggorokan. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa sakit menelan itu mulai ada, karena sebetulnya itu virus kan berkumpul di tenggorokan. Nah, kalau dia berkumpul di situ, dia bermultiplikasi dan lain-lain sebagainya, nah timbullah gejala-gejala ini karena virus itu kan yang mengeluarkan ya zat-zat yang merugikan kita ya akhirnya timbullah gejala-gejala yang kita sebut sebagai sakit menelan. Nah, saya tambah stres juga nih karena ini gejala-gejala sudah mulai naik. Apalagi kalau kita lihat di rumah sakit itu kan setiap protokolnya juga dokter spesialis paru itu setiap 2 hari di pemeriksaan swab. Jadi waktu swab pertama, terus swab kedua masih positif. Ya namanya baru ya, kemudian kita juga ya saya termasuk kelompok komorbid ya. Komorbid itu kalau di atas 60 tahun itu sudah masuk komorbid. Yang kedua, kalau misalnya ada penyakit yang menyertai, saya untunglah hipertensi saya sudah lama, tetapi saya kontrol dengan obat-obat antihipertensi sudah puluhan tahun. Diabetes ada ringan sekali ya, kalau gula pemeriksaan laboratorium gula puasa itu di atas, tapi hampir normal. Nah, ini yang membuat
ya sebagai pasien ya, kita semuanya itu tambah sulit untuk kadang-kadang tidur dan lain-lain sebagainya. Karena semuanya pikiran itu muncul. Nah, dan saya lihat bahwa seharusnya seperti itu tidak boleh terjadi. Karena imunitas kita juga itu kan semakin berkurang kalau stres kita itu nambah. Tetapi untung saya ditemani istri di tempat, beliau pakai APD, alat pelindung diri ya, dulu masih sulit sekali kita dapat APD, ya, dan akhirnya ya saya ditemanin, karena kesulitannya itu terpaksa kalau habis dipakai dicuci lagi. Walaupun sebetulnya itu nggak boleh dicuci ya, tetapi karena memang butuh, akhirnya ya dilakukan seperti itu. Setelah beberapa hari, saya kira ya, saya baca jurnal dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat virus itu kan virus sama, virus influenza. Virus influenza dan virus itu secara ilmu kita tahu bahwa itu self-limiting. Itu dia, lihat aja kalau kita flu biasa, tanpa diobati, ya kita olahraga, makan vitamin C atau minum-minum makanan buah-buah yang banyak, akhirnya kita kan sembuh. Nah, saya berprinsip bahwa ini virus. Kalau virus itu seperti itu, ya ada. Nah, pada hari ketiga memang setelah nyeri tenggorokan itu sudah mulai ada, nafsu makan juga sudah mulai berkurang. Nah, ini yang sebetulnya kalau sudah mulai ada tanda-tanda itu, kita harus hati-hati. Nafsu makan berkurang, kita nggak ada selera makan, apalagi saya nggak tahu karena di sana ini kan rumah sakit baru melayani beberapa orang pasien COVID, sehingga makanan itu juga makanan yang mungkin di kitchennya itu sangat hati-hati, sehingga kita cuma dibungkus plastik dan lain sebagainya, sehingga selera itu sama sekali tambah nggak ada lagi. Nah, akhirnya saya pesan dari luar ya, bahwa itu kan ada kopi Funam namanya di Makassar yang terkenal, jadi saya minta roti bakar tiap pagi dan kemudian telur setengah matang. Itu kita paksakan, ya. Saya paksakan, dan setelah hari keempat saya sampaikan, kebetulan ada teman saya, dia bilang, kamu bawa minyak kayu putih nggak di dalam? Nah, saya dari dulu memang sering. Akhirnya saya gunakan, ya. Memang istri saya kalau mulai batuk digosok di dada, kemudian kita menghirup. Saya nggak tahu apakah itu penyebabnya, karena kita juga dapat obat-obatan dari dokter itu standar ya, antibiotik, azitromisin, levofloxacin, kemudian Tamiflu ya, yang sekarang dikatakan itu Rendimisin. Nah, itu yang dapat standar, tetapi kita tahu karena virus itu belum ditemukan. Sebetulnya antibiotik itu kan antibakteri, bukan antivirus. Nah, Tamiflu itu obat untuk flu burung, bukan untuk COVID-19. Tapi karena tidak ada obat, itu dikasih aja, jadi pemikiran saya harus meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang tadi itu, minyak kayu putih saya gosok, ya, dan saya hirup. Pada pemeriksaan ketiga, ya saya bersyukur ya pada hari ke-7 kalau nggak salah itu sudah negatif. Nah, ini menambah semangat, dan kemudian hari ke-9 diperiksa lagi negatif, akhirnya saya dinyatakan sembuh, dan hari ke-10 saya bisa pulang. Nah, di rumah secara protokol juga harus 10 hari lagi kita isolasi mandiri. Ya, jadi makanan disimpan di muka kamar, kemudian kita makan di dalam kamar. Nah, ini kira-kira secara sepintas ya, bagaimana, tetapi saya mau sampaikan bahwa usaha manusia setelah saya mengalami 10 hari di ruang isolasi, saya melihat bahwa karena itu virus sampai saat ini juga kita belum tahu obatnya apa, dan upaya manusia memang ada, tapi kalau saya lihat yang sangat menentukan itu adalah campur tangan yang maha kuasa. Ya, kira-kira kita 5-10%, apalagi saya masuk dalam kelompok yang komorbid, ya, umur
umur saya waktu itu ya baru-baru aja saya 70 tahun, 69 tahun, dan itu high risk. Nah, high risk, dan alhamdulillah saya kira bersyukur sekarang sudah bisa aktif lagi. Nah, ini kira-kira sepintas ya pengalaman selama di ruang isolasi. Mungkin kalau ada pertanyaan ya bisa saya tambah untuk dijawab. Ya, Pak Idrus, jadi selama Bapak ada di ruang isolasi, istri selalu setia menemani, Pak? Ya, seperti itu. Ya. Nah, setelah Bapak selesai dari rumah sakit, boleh pulang ke rumah, apakah istri Bapak diharuskan menjalankan tes juga, Pak? Iya. Jadi akhirnya kami diperiksa lagi. Jadi bersyukur bahwa pada waktu pemeriksaan ya kami berdua itu negatif. Sehingga ya saya kira saya sujud syukur bahwa ya beliau juga sudah di atas 60 tahun. Jadi kita ini orang-orang tua, dan akhirnya ya seperti itu, negatif, dinyatakan negatif, dan kemudian ya kami berdua pulang tetapi tetap melakukan isolasi di rumah. Kira-kira seperti itu. Nah, dari pengalaman Pak Idrus sendiri nih, apa yang sebaiknya dilakukan pasien jika tertular COVID-19? Iya, jadi begini. Kalau saya mempelajari, karena kami sekarang di universitas itu membuat penelitian ya. Malah sekarang saya lihat staf saya, dokter-dokter muda itu sudah masuk, ada 7 jurnal yang kita terbitkan, menyusul 4 lagi, karena semuanya kita bicarakan mengenai bagaimana sih sebetulnya COVID itu. Jadi kalau saya lihat profil daripada COVID itu sebetulnya harus hati-hati. Tidak semua orang yang katakan komorbid. Saya pada waktu itu, seminggu setelah saya keluar, teman saya, dia lebih tua dari saya, dia masuk ke rumah sakit, bahwa dia itu diabetes sudah lama, kira-kira sudah 20 tahunan, malah sudah ditransplantasi ginjal. Ginjalnya sudah, jadi dia cuci darah itu cukup lama, hipertensi, dan kemudian itu ada juga gangguan jantung. Nah, bersyukur dia selamat. Kemudian satu lagi, profesor juga, masuk dia post-stroke. Sehingga istrinya itu nangis-nangis, dia bilang gimana, ini dia mau kasih obat atau bagaimana, jadi akhirnya kita usahakan juga supaya istrinya temenin di dalam. Ya. Nah, tetapi ada orang muda, ya kita lihat aja sekarang. Banyak yang nakes-nakes itu malah ya dokter-dokter, residen-residen, banyak, ada beberapa staf saya yang akhirnya di UNAS itu kita sudah kehilangan ada 4 dokter yang meninggal. Belum perawat. Mereka itu masih muda. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kita harus hati-hati bahwa COVID ini sebetulnya ya orang mengatakan bahwa ini self-limiting. Dan kalau kita lihat sekarang data ya, angka kesembuhan itu kan cukup besar. Itu ya kalau kita lihat sekarang ini malah dikatakan itu 90 sekian persen itu bisa bisa sembuh. Tetapi kalau kita lihat 6-7% yang menjadi berat, dan kita lihat itu bisa saja bahwa bukan orang tua atau bukan yang punya komorbid, tapi kita lihat banyak orang muda yang tiba-tiba terkena. Sehingga saya kira kalau pesan saya ya, kita harus hati-hati. Walaupun jangan juga terlalu takut dengan ini, asal kita jaga ya apa yang disampaikan pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu saya kira insya Allah semuanya bisa. Tetapi kalau saya melihat ya kita sering diskusikan mengenai perjalanan penyakit ini. Kalau kita lihat sekarang ini kita belum masih peaknya belum tiba ya, masih terus ke atas, belum melandai. Malah kalau kita lihat, coba bayangkan, kita bisa bayangkan Maret itu awal cuma 2 kasus. Sekarang tiap hari ada 4.000 kasus baru. Ya. Jadi saya kira kita harus hati-hati dengan kondisi perjalanan penyakit itu saat ini.
Nah ini yang saya ingin sampaikan barangkali pesan bahwa sebetulnya ada seperti ini ya. Kadang-kadang kalau kita belum terkena, ya sehat-sehat aja. Sehingga ada beberapa kelompok itu yang mengatakan, wah itu COVID nggak ada itu apa segala macam. Ya, saya sehat-sehat aja. Tetapi kalau dia sudah mulai atau mulai ada keluarganya yang terkena, dan saya ada satu teman di sini, satu keluarga 9 orang masuk. Ada kakeknya, neneknya, anaknya, mantunya, cucunya masuk semuanya. Dan kemudian ada 2 orang yang meninggal. Nah ini yang saya kira yang ingin saya sampaikan, bahwa COVID ini ada. Karena banyak orang yang nggak percaya bahwa COVID itu ada dan lain sebagainya. Dan kita harus hati-hati. Ya, saya bersyukur bahwa bisa lolos dari lubang jarum. Karena 3 minggu yang lalu ada teman saya seangkatan, ya, meninggal. Sebab kalau orang sudah masuk di ICU dan sudah mulai menggunakan ventilator, saya kira 95% itu nggak tertolong orang kalau sudah di ventilator. Ya, jadi kita harus hati-hati. Mudah-mudahan kalau kita masih dalam kasus OTG, orang tanpa gejala, dan kemudian kita diperiksa dan positif, saya kira kita harus ikuti protokol-protokol dari Kementerian Kesehatan atau dari WHO, berobat dan kemudian isolasi. Nah ini tambahan barangkali. Baik Pak Idrus, apakah ada mungkin rahasia paling utama untuk bisa sembuh Pak? Karena kan banyak nih yang bilang kalau di saat pandemi seperti ini harus menjaga hati tetap gembira supaya imun terjaga, terus makan vitamin C, minum vitamin C, minum vitamin E, banyak minum air putih, banyak makan sayur, buah gitu Pak. Ya, jadi itu saya kira itu memang itu harus ya. Karena yang saya katakan tadi sebetulnya obat yang khusus membunuh virus itu belum ada ya. Jadi virus yang obat-obat yang saya katakan tadi itu sebetulnya saya waktu itu diskusi dengan dokter parunya karena itu dulu murid saya. Jadi saya bilang, kita kan virus, kenapa dikasih antibiotik? Nah yang ditakutkan kalau misalnya virus masuk kemudian terjadi infeksi sekunder, ada bakteri yang masuk, nah ini barangkali ya yang dipikirkan oleh spesialis paru itu untuk mencegah. Tetapi yang dikatakan tadi untuk memperbaiki imunitas kita, malah sekarang kalau lihat ya, karena di Sulawesi Selatan itu cukup bagus itu program untuk mereka yang OTG isolasi, mereka itu diisolasi di hotel bintang 5, ya. Makanannya itu request, mau makan apa, ikan bakar, mau makan coto, mau makan bakmi, mau apa, itu sesuai. Sehingga itu betul-betul menunya itu dijaga. Kemudian setiap hari itu mereka jam 9 pagi gathering bersama matahari, kemudian olahraga. Ya, jadi ini cara baru untuk menolong. Jadi waktu saya masuk situ, itu masih konservatif sekali. Itu ruangan tidak boleh pakai AC. Waduh, panasnya luar biasa. Kemudian itu betul-betul tertutup. Nah, padahal kalau di ruang tertutup itu, coba bayangkan, kalau kita sudah sakit, panas lagi, makanan juga nggak enak, itu kan nambah. Nah, ini yang saya lihat bahwa kita diskusikan bahwa cara melakukan penanganan itu harus berubah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya, jadi jangan takut di swab lah. Kalau di swab kemudian kita ketahuan bahwa kita itu positif, ya ini kan ada namanya tracing. Jadi tracing kemudian cari orang-orang semuanya yang serumah, yang teman sekantor dan seterusnya untuk periksa. Ini salah satu cara untuk kita bisa menghilangkan kasus ini. Kalau tidak seperti itu, orang takut, orang nggak mau sembunyi untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian dia OTG dia menularkan kepada orang-orang lain. Ini kapan berhentinya? Ya. Padahal kalau misalnya ada isolasi, jadi jangan terlalu takut karena dia tanpa gejala. Apalagi ada peraturan WHO sekarang
bahwa kasus-kasus OTG yang tidak memberikan gejala misalnya tapi dia positif, 10 hari tidak perlu di swab negatif, dia sudah dianggap sembuh. Jadi makanya orang, katakanlah sekarang, kalau program kita swab positif, udah kalau kita punya rumah ada cukup, ada satu kamar kita pakai untuk kita isolasi supaya keluarga lain yang tidak kena, yang walaupun harusnya keluarga itu juga semuanya harus diperiksa. Katakanlah kalau kita aja yang kena, yang lain negatif, kita isolasi 10 hari tanpa gejala, itu kita bisa dikatakan sembuh, tidak perlu di swab lagi, boleh keluar. Dan itu kalau isolasi di mandiri di rumah, ada pekarangan kecil di belakang rumah atau di depan rumah, matahari pagi jam 9 ya 30 menit kita di sana baca-baca koran dan lain sebagainya. Itu bisa memperbaiki imunitas kita, ya. Dan ya yang dikatakan tadi, kita harus tetap gembira, ya. Jadi program di Sulawesi Selatan itu di Makassar itu pagi-pagi, mereka pakai senam pagi, ya. Kemudian ada nyanyi-nyanyi, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu membuat bahwa akhirnya komunitas yang OTG itu pertama kita bisa mengisolasi kelompok yang terkena, kemudian kita bisa meningkatkan imunitas mereka, dan yang perlu kita ketahui, sekali kita pernah kena, maka secara teori, maka kekebalan kita nambah, sehingga kita tidak akan tertular lagi, dan kita tidak akan menularkan lagi pada orang lain. Karena tidak ada lagi virus di dalam tubuh kita. Nah ini yang sebetulnya masih banyak masyarakat, saya di masyarakat atau di dekat-dekat di sini aja, masih sulit, dan itu perlu edukasi buat mereka, agar supaya tahu, janganlah terlalu takut untuk diperiksa. Karena ini satu-satunya jalan untuk kita barangkali bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kita tidak bersama, pemerintah apapun usahanya yang dilakukan, saya kira kita sulit untuk keluar daripada belenggu COVID-19 ini. Ya. Baik, terakhir Pak Idrus, closing statement, apakah ada yang ingin disampaikan untuk pemerintah dan juga tenaga kesehatan terkait pandemi virus corona ini, Pak? Jadi saya kira begini, jadi bukan saja masyarakat. Saya kadang-kadang marah kalau di pertemuan, kalau orang selalu, ya biasalah. Biasanya pada pertemuan kan ada gubernur, kemudian ada kepala dinas atau apa. Nah mungkin struktur ini selalu ya ada istilah ABS ya, asal Bapak senang. Memberikan laporan-laporan yang tidak betul. Sehingga ya benar juga kalau dikatakan bahwa kita di sini kan ada 200.000 kasus dengan sekian banyak populasi, 250 juta. Banyak yang tidak percaya bahwa data itu sebetulnya itu bukan data valid, ya. Masih data yang sebetulnya masih banyak mungkin kasus. Nah, yang saya inginkan sampaikan kepada pemerintah, kita betul-betul harus juga kerja keras. Saya kira Presiden sudah sampaikan bahwa kalau bisa dilakukan pemeriksaan as much as possible. Dan saya lihat laporan itu hanya 3 kota saja yang baru memenuhi standar WHO jumlah yang dilakukan pemeriksaan per hari, ya, dari sekian persentase per 1 juta orang. Nah, yang lain itu mana? Kita kan ini banyak kabupaten kota, gubernur, provinsi berapa? Itu baru 5 kota yang ada. Nah, kalau itu misalnya pemerintah tidak serius menangani, ya, katakanlah Presiden sudah menyampaikan, bayangkan itu berapa banyak uang yang digelontorkan untuk pemeriksaan PCR. Sekarang kan dulu orang masih bayar, sekarang malah gratis, ya, gratis di kecamatan-kecamatan dilakukan itu, tapi masih banyak orang yang ketakutan untuk diperiksa. Nah, itu pun sebetulnya harus ada tanggung jawab pemerintah. Jadi di samping masyarakatnya takut, juga ada oknum-oknum, ya, nggak semua, ada yang oknum-oknum yang mungkin malas atau mungkin mau dikatakan bahwa dia berhasil pada atasannya, ya dia sembunyikan kasus-kasus sehingga ini tidak transparan, ya. Harusnya kita harus transparan kasusnya apa. Sekali lagi saya ingin katakan, COVID ini kita nggak lihat, ya. Kita nggak lihat bahwa apakah
Kalau kita ngobrol di warung atau di tempat makan, itu ada, bisa aja tiba-tiba ada orang atau pelayannya yang positif. Nah coba lihat, begitu ada pasar tertutup, itu di Jawa Barat saya lihat, begitu ada 1-2 pasar yang penjual positif, itu pasarnya ditutup. Harus seperti itu. Kalau perlu ditutup 3 hari, seminggu. Karena untuk itu supaya memutuskan rantai penularan. Nah ini yang himbauan, kalau saya lihat apa yang diinginkan oleh Presiden, ya Pak Jokowi itu kencang sekali, saya kira. Sudah kencang sekali untuk menyampaikan kepada aparatnya ke bawah bahwa ini harus bekerja extraordinary, ya harus bekerja betul-betul ya. Nah saya lihat sekarang ini ya, apakah sudah maksimal atau tidak, tapi sebagai orang medis, sebagai rakyat, saya melihat ini masih belum maksimal, ya. Jadi harus ada kesepakatan, harus ada kesadaran, apakah itu pemerintah, apakah itu masyarakat, untuk bersama-sama. Kalau tidak, coba lihat sekarang Korea, begitu bagusnya dia punya penanganan. Sekarang sudah mulai muncul lagi kasus-kasus baru, karena mobilitas populasi, baik yang orang dari luar datang ke dalam atau orang dalam datang ke pindah-pindah tempat, itu kan tidak bisa dibatasi. China aja sekarang yang dari awal kemudian dikatakan bahwa dia sudah berhasil, itu juga sudah mulai muncul. Vietnam itu juga sudah ada. Jadi kita nggak boleh terlalu berpuas hati, ya. Dulu kita lihat bahwa Jawa Barat itu kasus perharinya sangat kecil, sehingga saya selalu mengatakan ini Gubernur Jawa Barat luar biasa. Memang beliau itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi sekarang kalau kita lihat, Jawa Barat sudah melampaui jumlah kasus per hari dari Jawa Timur, di mana tadinya DKI nomor 1, Jawa Timur selalu nomor 2. Kita Sulawesi Selatan juga selalu nomor 3 atau nomor 4. Sekarang ya dia turun di nomor 6. Tetapi masih, saya selalu bilang, kalau kita lihat misalnya 100 orang, 150 orang kasus yang positif di Sulawesi Selatan, jangan kemudian kita lihat di DKI ada 800 orang, jangan kita bilang, wah kita masih kecil. Kalau dibandingkan populasi, kalau kita lihat rasio populasi dengan angka kejadian, itu kan masih tinggi. Jadi saya selalu sampaikan kepada adik-adik yang ada di laboratorium atau yang pengumpul data, saya bilang yang paling penting adalah bukan kasus perharinya, tapi yang kita mau lihat adalah positivity rate-nya. Positivity rate-nya itu misalnya, kalau kita periksa 1.000 sampel, ya, kemudian kita dapat 100, berarti kan 10%. Nah sekarang kita punya positivity rate itu 17-18%. Itu cukup tinggi, lebih tinggi daripada angka internasional. Nah ini kalau itu berarti masih banyak orang yang aktif di luar. Jadi kalau dikatakan apa yang diharapkan ya di statement closing statement untuk pemerintah saya kira cukup, tetapi tolong oknum-oknum yang hanya ingin menyenangkan dia punya pimpinan, ya, yang sebetulnya di bawah itu harus harus dibuang jauh-jauh. Jangan takut untuk mengatakan bahwa kasus kita banyak. Karena dengan mengatakan kasus kita banyak, berarti kita telah melakukan yang terbaik untuk melacak semua orang yang positif. Nah, setelah itu, kalau kita sudah, yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita dapat 1.000 orang yang positif, kemudian kita isolasi mandiri, kemudian aturan WHO mengatakan sekarang bahwa dengan 10 hari sudah sembuh, ya jadi kalau dia positif 10 hari sudah sembuh, akhirnya 1.000 orang itu yang diisolasi mandiri, kita anggap bahwa dia sudah sembuh. Makanya kalau kita lihat ini, persentase angka kesembuhan, kadang-kadang dalam per hari itu, dia lebih tinggi jumlah yang sembuh ketimbang kasus baru. Nah ini berita baik barangkali, jadi saya kira jangan terlalu takut,
tetapi himbauan pemerintah itu harus kita ikuti. Jangan takut untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian 3M itu harus kita laksanakan. Jadi ini saya kira yang ingin saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Baik, Prof. Idrus, terima kasih sudah mau sharing sama Tagar TV. Semoga ini bisa menyemangati saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan corona ya, baik pasien maupun tenaga medis. Insya Allah. Netizen, demikian perbincangan saya bersama Profesor Idrus Paturusi, mantan Rektor Universitas Hasanuddin yang juga dokter spesialis bedah tulang. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.